Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno, dan setelah itu di Hari Buruh Internasional dihadirkan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kado spesial kepada kaum buruh pada momen perayaan May Day 2025 di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025. Diketahui Prabowo adalah presiden kedua yang hadir di tengah perayaan Hari Buruh setiap tahun sekali. Pada momen perayaan tersebut, Prabowo secara khusus memberikan beberapa kado untuk kaum buruh. Pertama, Prabowo berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang berisi tokoh-tokoh pimpinan buruh di seluruh Indonesia, termasuk terkait regulasi pemerintah yang dianggap tidak sesuai sehingga bisa diperbaiki bersama buruh. Karena itu, sumpah saya kepada rakyat Indonesia. Kalian nggak kepanasan? Hah? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang gak beres, yang gak melindungi buruh, mana regulasi yang gak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Selain itu, Prabowo juga akan mengindahi harapan pimpinan Partai Buruh Said Iqbal untuk membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja. Oleh karena itu, Prabowo memberikan kado berupa pelolosan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Menurutnya, RUU tersebut akan segera dibahas dan selesai dalam waktu 3 bulan. Kendati begitu, Prabowo menyebut jika ia harus realistis lantaran negara masih harus menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, apabila investor tidak memasok dana, maka pabrik-pabrik tidak akan berjalan. Prabowo mengaku tidak ingin perusahaan kaya sendirian tanpa melibatkan pekerjanya. Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan memberi pelayanan kesehatan dan subsidi berupa bantuan tunai langsung sebesar 500 triliun untuk kesejahteraan buruh dan rakyat.
Di samping itu, Prabowo juga mengaku akan selalu mendukung undang-undang pemberantasan aset untuk para koruptor nakal. Di akhir, Prabowo berjanji akan mempelajari terkait permasalahan pajak agar bisa diterima oleh semua kalangan. Bela negara. Mana tepuk tangannya semua yang ada di sini? Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Yang bekerja untuk menghidupi anak istri di rumah dan semuanya harus sejahtera. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Bela negara!